Hai semua, selamat datang di Ngopi, ngobrol santai perkara isu. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Sebelumnya bersama saya, Zelfisha Sayutri, dan pemateri kita pada hari ini yaitu Ibu Anik Hudia Bilhak, SPSI MA. Beliau sendiri merupakan Wakil Dekan 2 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur nih. Selamat datang Ibu di podcast Ngopi. Ya, halo. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke Ibu, kalau boleh tahu Ibu kesibukannya akhir-akhir ini apa aja sih? Oke, ya. Jadi kalau kesibukannya tadi ya sudah disampaikan, saya adalah staf dosen pengajar di Fakultas Psikologi UMKT dan seperti dosen pada umumnya ngajar, kemudian juga melakukan penelitian seperti itu dan pengabdian kepada masyarakat. Wih, menarik sekali ya kegiatan Ibu di akhir-akhir ini. Dan juga mungkin teman-teman sudah pada tahu apa yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Sesuatu yang dibicarakan yang sedang hype nih, atau sering banget dibicarakan di kalangan mahasiswa, yaitu kesehatan mental. Nah, menurut Indonesia National Adolescent Mental Health Survey tahun 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental, serta 2,6% remaja lainnya mengakses layanan konseling, baik emosi maupun perilaku. Dan di media sosial juga banyak nih tentang kasus mengenai mahasiswa ya Bu, mahasiswa ataupun orang dewasa, bahkan anak-anak sekalipun mengakhiri hidupnya karena mental mereka sedang terganggu ataupun sedang tidak baik-baik saja. Tentunya fakta yang sangat mengejutkan bukan? Tertarik dengan pembahasan kami? Stay tuned at the end. Oke, baik Bu, dari survei tadi dan juga menurut yang lagi viral nih Bu, dilansir dari jawapos.com yang dipublikasikan pada tanggal 13 Oktober tahun 2023, bahwa ada seorang mahasiswi di salah satu universitas di Pulau Jawa meninggal dunia diduga karena bunuh diri. Nah Bu, berdasarkan kasus yang saya sebutkan tadi, menurut Ibu apa sih yang membuat si mahasiswa tadi bunuh diri gitu Bu? Apakah dia mungkin terganggu mungkin mentalnya atau bagaimana Bu? Ya. Jadi memang kasus-kasus yang berhubungan dengan bunuh diri itu lagi hype banget ya sekarang ini. Jadi mahasiswa yang bahkan di bulan ini tuh nggak cuma satu kasus gitu. Tadi saya juga searching ada di Pulau Jawa gitu ya, di beberapa kota. Dan ini sangat memprihatinkan sekali tadi disampaikan, dan juga sangat membuat kita tuh harus tersadar pentingnya tentang kesehatan mental, karena memang diduga hal-hal yang berkaitan kenapa nih mahasiswa ini bunuh diri itu juga berhubungan dengan kondisi psikologisnya mereka gitu ya. Jadi banyak fakta-fakta memang menyebutkan gitu ya faktor-faktor yang menjadi pengaruh dari kenapa seseorang itu bisa memutuskan untuk bunuh diri. Itu bisa juga dari hal-hal yang sifatnya dari dalam dirinya atau juga hal-hal yang memang karena faktor lingkungan. Gitu, Lingkungan. betul. Lingkungan juga bisa Lingkungan ya Bu, juga bisa. Pengaruh besar gitu ya Bu, lingkungan Berpengaruh juga. besar gitu. Oke. Nah, ketidakmampuan kita untuk bagaimana beradaptasi dengan lingkungan, kemudian juga kita ini tidak mampu untuk merespon lingkungan, orang-orang yang ada di sekitar, itu menyebabkan kita punya nih masalah-masalah yang awal mulanya cemas gitu. Ya, lama-lama menjadi sebuah perilaku yang mengarah ke gangguan gitu. Karena kita juga akhirnya terganggu secara kehidupan sehari-hari yang biasanya tidur teratur jadi nggak teratur. Dan untuk mahasiswa gitu ya, ini banyak juga dari berita-berita disebutkan bahwa faktor-faktornya karena akademik itu menjadi sangat-sangat memicu gitu ya, bisa terganggu. Terus juga hubungan yang istilahnya zaman sekarang tuh toxic relationship gitu ya, banyak banget toxic gitu ya. Misalnya ada juga yang kemungkinan dari orang tua tidak terlalu memperhatikan anaknya, itu juga
menjadi faktor-faktor gitu ya. Jadi bisa dari dalam dirinya. Jangan-jangan juga sebenarnya bukan pada saat jadi mahasiswa gitu ya pemicunya. Kemudian dia pengen mengakhiri hidup, tapi bisa jadi dari yang saat masih kecil gitu. Inner child ya Bu. Istilahnya akhirnya Iya. jadi inner child gitu ya. Jadi ada hal-hal yang belum selesai nih saat dia masa lalu masih kecil gitu. Akhirnya menjadi nih tumpukan-tumpukan berbagai permasalahan buat mahasiswa, dan kasus-kasusnya munculnya akhirnya yaitu bunuh diri. Bahkan ada juga penelitian yang menyebutkan intensi keinginan untuk bunuh diri itu juga banyak dialami oleh mahasiswa. Baru niat loh, ya kan? Niat loh. Nah, yang berani yang sampai melakukan itulah yang kasusnya itu muncul sampai dia memang benar-benar melakukan tindakan untuk bunuh diri gitu. Jadi itulah yang terjadi. Oh, ya berarti harus kuat-kuat deh ya Bu. Betul gitu. sekali. Oke. Baik Ibu, selanjutnya apa saja sih Bu jenis-jenis penyakit mental yang ada? Oke, nah sebenarnya kalau ngomongin tentang gangguan psikologis gitu ya, ini tuh banyak sekali macamnya. Jadi di psikologi itu diatur di dalam DSM gitu istilahnya. Itu jadi DSM itu adalah seperti apa ya? Buku arahan. Jadi mana yang disebut dengan gangguan dan mana yang tidak, itu kita punya buku pakemnya gitu. Istilahnya dengan DSM. Nah, jadi di DSM ini untuk mendiagnosa. Jadi nanti keluarnya dalam bentuk diagnosa apa nih yang terjadi, betul gitu. Jadi punya berbagai macam karakteristik. Nanti ada gangguan kepribadian. Kemudian juga yang paling umum terjadi sih memang ya itu gangguan kepribadian ya. Itu sering banget. Betul. Jadi ada yang seperti gangguan bipolar. Ya, ada schizofren gitu ya. Anak farmasi ini juga akrab nih ya. Iya. Dengan gangguan psikologis, iya benar. Nah, nanti kan munculnya akhirnya ke penggunaan obat-obat antidepresan gitu. Nah, sebenarnya banyak banget ya. Kalau misalnya dari gangguan psikologi sendiri tuh macamnya itu tuh banyak, berhubungan dengan kepribadian atau yang lain-lain itu banyak. Cuma saya mau spesifiknya ini yang berhubungan dengan kesehatan mental gitu ya. Biasanya ada yang umum itu stres, kecemasan, dan juga di sini depresi. Gitu, depresi gitu. Jadi terjadi ya Bu depresi itu. nah gitu ya, betul. Depresi sendiri ini juga istilah yang umum, banyak orang tahu, dan bisa terjadi pasca terjadinya suatu event yang traumatis gitu. Jadi event-event traumatis dan kemudian itu menimbulkan depresi itu ada gitu, nama gangguannya gitu, pasca trauma. Iya, pasca trauma. Dari trauma menjadi depresi. Nah, jadi yang depresi terjadi pasca trauma ini, PTSD ini, dia itu menimbulkan ciri-ciri yang depresi karena kan bisa jadi karena misalnya ya contoh ada kecelakaan, dia pernah menjadi penyintas kecelakaan gitu ya. Nah, kemudian peristiwa kecelakaan itu terulang terus di dalam pikirannya gitu. Jadi peristiwanya terulang-ulang terus, kemudian dia juga nggak bisa nyaman, nggak bisa tidur nyenyak gitu ya, yang akhirnya menyebabkan si seseorang ini terulang-ulang terus nih gitu, kepikiran gitu, benar. Jadi ada event-event yang pastinya menyebabkan seseorang itu mengalami itu. Tapi kalau ngomongin tentang gangguan psikologis itu bisa banyak banget dan butuh waktu panjang gitu. Iya. Jadi mungkin itu sih gambaran sedikitnya gitu ya. Ada stres, depresi, kemudian tadi contohnya yang dari karena trauma kejadian terjadi. Betul.
betul sekali. Baik Bu, kita bicara tentang sugesti ya Bu. Apakah sugesti yang dimiliki seorang manusia itu pengaruh nggak sih Bu sama kesehatan mental kita gitu, sugestinya? Oke, nah jadi ngomong-ngomong tentang sugesti ini adalah yang bahasa awamnya atau bahasa yang banyak digunakan tuh sugesti gitu ya. Iya. Kalau misalnya di psikologis itu ada istilah afirmasi gitu, afirmasi gitu. Jadi sugesti itu kan memang berawal dari apa yang dia ketahui dari lingkungan ya. Iya. Betul, ya biasanya orang tua berharap anaknya itu gimana? Biasanya Sukses gitu oke, ya. misalnya harapan orang tua anak tuh bisa sukses, dapat nilai di mata kuliahnya itu bagus semua gitu. Bisa begitu. Ya kan? Iya. Tapi sulit nggak? Lumayan. Iya, lumayan deh mencapainya. Iya gitu. Untuk mencapainya tuh butuh segala macam ini ya, rintangan dan harus dihadapi dan lain-lain. Nah, ketika kita mengatakan pada saya mampu, saya bisa, saya yakin, kekuatan afirmasi yang positif ini, yang sugesti positif, ini berdampaknya positif. Iya. Kalau kita yakin, jadi di istilah psikologi itu ada efikasi diri. Iya, jadi ada efikasi diri itu keyakinan seseorang bahwa dia mampu untuk menghadapi tantangan atau tugas-tugas yang sedang ada di hadapan dia gitu ya. Ketika efikasi dirinya meningkat, maka efeknya juga baik gitu ya, prestasinya pun ya sesuai dengan apa yang dia sangkakan di awal gitu. Jadi memang sugesti itu sangat penting, betapa besarnya juga nih pengaruhnya terhadap pola pikir manusia sampai ngarah ke perilakunya gitu. Sangat berpengaruh. Jadi sugesti-sugesti negatif itu yang akhirnya menghambat kita untuk bisa maju. Iya, untuk bisa mencapai tadi prestasi maksimal itu gitu. Terus berpikir positif terus ya. Berpikir positif, benar-benar itu sangat diperlukan. Jadi saya bisa bilang sugesti yang positif ini sangat berpengaruh untuk hasil positif. Iya. Kalau yang negatif, ya hasilnya pun akan berdampak negatif gitu. Jadi memang balik lagi ke pola pikir ya. Iya. Ketika Harus positif terus berarti. Positif Jadi terus. teman-teman di rumah harus terus berpikir positif ya agar ya baik dalam kedepannya. Oke, selanjutnya nih Bu, saya juga lumayan penasaran nih, ingin nanyain langsung sama Ibu. Mungkin teman-teman di rumah juga pada penasaran, bagaimana sih Bu dalam kita ini mengelola stres ketika misalnya sedang mengalami stres gitu ya. Bagaimana sih cara mengelolanya, terkhusus bagi kami para mahasiswa yang mungkin banyak tugas, mungkin banyak laporan kegiatan dan lain-lain gitu Bu. Oke ya. Jadi sebenarnya gitu ya, teman-teman ini akrab dengan istilah stres. Kalau stres sendiri di sini saya mengambil dari Atwater, merupakan suatu tuntutan penyesuaian yang menghendaki individu untuk merespons secara adaptif. Jadi memang karena adanya yang disebut dengan berbagai macam dorongan-dorongan yang menyebabkan kita itu menjadi terdorong atau proses yang gimana nih cara merespon lingkungan tersebut gitu. Nah, sebenarnya stres itu bisa dibagi menjadi dua. Ada yang stres balik gitu ya, eustress, atau yang distress. Iya, jadi sebenarnya ada dua. Gitu. Justru eustress ini stres yang baik gitu ya. Ini justru membuat kita tuh jadi terpacu untuk bergerak, berpositif atau mengarah ke wah ada tantangan nih gitu kan, harus jalanin gitu. Nah itu sebenarnya adalah kondisi yang nggak seperti biasa, nggak normal kan. Wah ini tiba-tiba harus IPK naik nih gitu kan. Dosen juga bilang, oh IPK kamu kalau nggak dinaikin saya nggak mau lagi misalnya jadi dosen pembimbing atau apa gitu kan. Deadline-nya pokoknya minggu depan dia harus selesai misalnya. Itu bentuk dari respon tubuh kita tuh langsung berbeda nih, berubah nih, ya kan? Yang awal mulai tenang-tenang, tapi giliran ada istilahnya tantangan gitu ya, gimana nih? Respon kita langsung
harus apa nih ya kan, mulai dari mana nih gitu. Itu yang berdampak positif tuh kalau yang memang gara-gara si stresnya ini kita langsung menjadi lebih produktif gitu, terpacu. Tapi ada kalanya memang si stres ini akhirnya menjadi distress tadi, yang dia itu tuh nggak mampu untuk menghadapi situasi gitu. Akhirnya respon tubuhnya apa sih kalau kita stres? Oh, kayaknya nggak nyaman, muncul kecemasan, merasa tidak mampu gitu. Terus akhirnya juga ngaruh ke aduh, lebih baik ditinggalin aja deh tugasnya, aduh sanggup, udahlah gitu kan. Nah, itu juga sering terjadi. Jadi sebenarnya stres itu tuh bisa dalam keadaan yang positif, bisa juga yang dalam negatif gitu. Berarti kembali lagi ke sugesti tadi ya Bu, berarti harus berpikiran positif lagi. Oke, baik Bu, selanjutnya apakah faktor utama dari kurangnya kesehatan mental ini tuh dari lingkungan, bisa dari lingkungan atau bisa dari diri kita sendiri Bu? Oke, ya. Jadi berhubungan dengan kesehatan mental, kondisi fisik yang optimal dari segi keadaan kognitif kita, mampu berpikir dengan baik, emosi kita juga stabil, termanage dengan baik, kemudian juga secara perilaku kan aman gitu, itu yang dikatakan oh mental health-nya baik gitu kan. Nah, ciri-cirinya misalnya ya kondisinya dia bisa memanage dengan baik. Nah, kalau misalnya ternyata gitu ya, ketika perjalanannya ini tidak sesuai nih dengan harapan, ya kan, tidak sesuai dengan harapan apa yang seharusnya kita lakukan, itu pasti akan menimbulkan hal-hal yang tidak enak di dalam diri kita. Ada perasaan sedih, kecewa, tapi normal nggak sih sebenarnya? Normal kan? Normal banget. Sering sedih kalau misalnya tercapai hal yang saya impikan gitu. Oke. Nah, itu kan sebenarnya normal ya, semua manusia itu punya perasaan itu gitu. Ketika yang nggak normal itu misalnya sedih yang berlarut-larut, sedih yang nggak ada ujungnya, sedih yang tidak tahu penyebabnya gitu kan. Ya, yang durasinya ini bisa panjang gitu. Ada yang berhari-hari sedihnya gitu kan. Tadi kita balik lagi ke bisa jadi karena faktor internal, bisa juga karena faktor eksternal. Faktor internalnya jangan-jangan persepsi kita tuh salah nih tentang tantangan gitu kan. Kalau kita menilainya beban, akhirnya menjadi berat banget, itu menjadi beban tuh. Tapi kalau kita melihat ini adalah ini adalah saatnya kita untuk mengeksplorasi diri kita, itu akhirnya menjadi stres yang baik gitu, stres yang benar-benar positif gitu ya. Jadi memang balik lagi ke cara membuat mental health kita tetap baik, itu harus kita siapkan diri kita. Kita harus siapkan diri menghadapi lingkungan, tadi mau belajar, mau memperbaiki diri, itu yang memang benar-benar harus ditekankan gitu. Karena kondisi-kondisi emosi positif, emosi negatif itu pasti terjadi. Tapi kalau misalnya kita sudah salah nih, salah dalam merespon lingkungan tadi gitu ya, itu akhirnya ke depan-depannya kita akan menjadikan ini sebagai gangguan, penghambat berprestasi. Oke, berarti harus direspons dengan baik ya Bu, apa yang ada di lingkungan. Oke, baik Bu, untuk selanjutnya nih, bagaimana sih Bu cara menyikapi, mungkin entah itu ada teman, saudara ataupun keluarga kita, sahabat dan lain-lain itu yang sedang mengalami depresi. Kita yang sebagai manusia, bukan manusia normal sih, maksudnya manusia juga normal ya Bu. Mungkin yang kita sedang baik-baik saja gitu Bu. Bagaimana sih cara menyikapinya dari sisi psikologisnya gitu? Oke, ya. Jadi di sini ya, tadi cemas itu normal, wajar, biasa terjadi. Tapi ketika kita sampai nggak tahu penyebab kecemasannya apa, tiba-tiba kok aku cemas ya, itu tuh yang menjadi warning nih buat kita. Oh, ada yang salah nih dengan diri kita. Kalau sampai kita tuh tidak
tahu sebenarnya penyebab kita cemas tuh apa. Begitu merespon kecemasan ini adalah satu hal yang wajar dan kita bisa tangani dengan baik, kita akhirnya bisa terhindar dari gangguan kecemasan, depresi, stres. Itu tuh lingkarannya sama gitu ya. Iya, pasti akan sangat mengganggu kehidupan sehari-hari kita. Nah, kondisi stres ini bisa aja adalah kondisi yang sesuai dengan eventnya gitu, apa yang terjadi gitu. Misalnya karena ada tugas deadline dalam waktu beberapa hari, kalian harus benar-benar maksimal ngerjainnya, tuntutan dari lingkungan dan lain-lain. Itu keadaannya bisa stres. Nanti kalau udah kejadiannya hilang gitu ya, stresnya bisa aja menurun. Nah gitu. Tapi nanti kalau hal yang terjadinya nggak tahu kenapa, kemudian mengganggu kehidupan sehari-hari, kemudian juga ada kecemasan yang tidak realistis, itu muncul jadi kayak depresi. Itu sudah termasuk kategori depresi ya Bu? Kalau misalnya kita kayak sedih tiba-tiba itu udah gangguan psikologis ya. Nah, depresinya ini bisa yang sampai berlarut-larut, nggak cuman ada event tertentu aja, tapi ini panjang gitu durasinya. Overthinking gitu ya Bu? Overthinking yang berlebihan, yang kemudian dia sampai nggak mau keluar kamar, yang awal mulanya misalnya jadi kayak antisosial, lama-lama kok aku jadi nyaman di dalam, energinya tuh nggak ada gitu. Males ketemu orang, dan kita terbiasa buat diem, merenungi segala macem, sampai akhirnya bisa sampai 3 bulanan terjadi kayak gitu, gak punya energi, tidurnya terganggu, sering merasakan ada hal-hal yang enggak gitu ya, gitu. Itu udah bisa didiagnosa seperti itu, depresi. Tapi butuh memang ada diagnosa lebih lanjut oleh profesional gitu ya. Bener gitu. Boleh saya diagnos ya guys? Boleh, diagnos ke ahlinya betul gitu. Jadi tetap cuma yang paling sering terjadi nih ya, misalnya mahasiswa tuh overthinking, kemudian sampai nggak bisa tidur. Iya. Gitu ya. Sering kan, gitu. Sering terjadi gitu. Nah, awal mulanya kelihatan tuh dari situ. Gangguan tidurnya berpengaruh gitu. Itu mulai dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil gitu kan, lama-lama jadi kayak rutinitasnya terganggu, berantakan gitu. Nah, dari yang berantakan, rutinitas terganggu, misalnya akhirnya jadi malas mandi. Iya, kadang-kadang gitu juga. Iya, kita jadi nggak mau self management, regulasi dirinya juga nggak bagus dan lain-lain. Itu perlu banget dicek gitu ya. Ini aku kondisi kayak gini nih normal nggak sih? Gitu ya. Kenapa sih? Nah, itu perlu banget dicek. Ini saya juga mau cerita kemarin sih, baru aja. Saya tuh sengaja kalau lagi weekend pengen bener-bener tidurnya tuh udah tidur sampai malam pun nggak apa-apa gitu kan. Sengaja gitu, karena besoknya nggak ada kegiatan, bisa lebih santai gitu kan, mau tidur lagi pun nggak apa-apa kayak gitu. Nah, saya sengaja tidur itu jam berapa ya, jam 1. Nah, ketika saya sebenarnya ngantuk tapi saya paksain gitu. Saya paksain udah begini, terus oh iya lagi mau lihat HP nih, oh udah nyala lagi nih mata gitu kan. Nah, itu terjadi berulang-ulang sampai akhirnya udah jam 2 gitu, tidurlah gitu. Pas udah mau tidur, itu justru saya kehilangan rasa ngantuk. Kadang gitu. Ya kan, sering kan kalian Iya, sering banget. Giliran udah niat tidur malah kehilangan kehilangan rasa ngantuk gitu. Nah, yang saya rasain waktu itu, saya kayak seolah-olah berhalusinasi. Saya mencium bau gosong, asap-asap yang kayak gitu. Padahal sebenarnya kepala pusing ya. Sebenarnya kepala tuh pusing gitu. Terus pengen tidur tapi kok nggak bisa gitu. Tapi saya sadar ini saya tuh lagi di fase ambang halusinasi nih. Karena otak saya tuh udah ngantuk. Tapi saya akhirnya juga tetap jalan keluar rumah, bukan keluar rumah, maksudnya keluar kamar, ngecek, kok nggak, apa sih ini kayak mencium bau, terus
saya sadar oh iya saya ini lagi halusinasi nih. Saya lagi iya kekhawatiran ngecek dan lain-lain gitu kan. Tapi saya tahu pas saya udah di kasur lagi nggak mungkin ada suara ada asap-asap bau gitu kan. Nah ini yang sering banget terjadi gitu ya, kondisi-kondisi kayak misalnya berhalusinasi ketika fisik kita rasanya ngantuk tapi kita paksain nggak ngantuk. Kemudian ini simptom awal gitu, ciri-ciri awal gitu ya, bisa berhalusinasi yang sampai kayak gitu. Ini saya juga jadi oh ternyata begini ya rasanya. Terus saya sengaja juga bikin pikiran ini kalau di kondisi kayak gini biasanya orang-orang akan seolah-olah ngedengerin suara-suara hantu lain-lain gitu kan. Merasa diperhatikan gitu. Iya bener. Padahal sebenarnya itu kan kondisi tubuh kita yang harusnya tidur tapi kita paksakan, akhirnya kayak nggak sinkron nih antara fisik sama otak pikiran segala macam kan gitu. Akhirnya nggak tenang gitu. Tidur pun nggak tenang dan lain-lain. Nah ini sebagai mahasiswa nih ya, kalau misalnya kayak gini-gini berulang terus bahaya teman-teman. Betul. Jadi memang benar-benar harus aware sekali sama kondisi kebutuhan fisik kita dan kebutuhan mental kita. Gitu. Iya, betul. Oke, baik Bu. Tadi kan sudah disebutkan ya. Nah, yang terakhir ini Bu, apakah ada tips dari Ibu ataupun cara kita agar menjaga mental dan pikiran kita ini agar tetap sehat gitu? Oke, kalau misalnya pengen mental yang sehat, pasti ini juga berhubungan dengan fisik yang sehat. Gitu, fisik yang sehat. Jadi tadi ya fisik yang sehat itu ditandai dengan memang semua organ fisik kita berfungsi, yang kemudian juga kita melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti berolahraga. Itu salah satu tips yang paling mudah sebenarnya. Betul, yang paling mudah itu menjaga kesehatan mental kita dari fisik dulu. Kondisi fisik kita yang sehat gitu ya, ini akan membuat perilaku kita juga akhirnya baik, pola pikir kita juga baik, bener. Jadi fisik dulu sih kalau dari saya gitu. Terus yang kedua nanti ke ini ya, manajemen waktu. Ini juga yang Manajemen waktu gitu. Nah jadi menghindarilah kecemasan-kecemasan yang tidak realistis. Itu juga penting gitu. Jadi fase-fase seseorang berhubungan dengan tugas perkembangan gitu ya istilahnya. Misalnya di masa remaja nih, tugas perkembangannya tuh apa? Tugas perkembangannya misalnya dia mempersiapkan diri untuk menjadi anggota masyarakat. Kalau misalnya dia bisa mempersiapkannya dengan baik, ya otomatis ini juga akan berdampak baik. Betul. Nah, di remaja ini belajar untuk bersosialisasi. Kalau misalnya ternyata tidak mampu untuk bersosialisasi, ini yang akhirnya berdampak pada kondisi psikologisnya gitu. Jadi nggak bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Ini nanti rentetannya bisa panjang gitu. Sekarang itu kan berinteraksi ya Bu. Berinteraksi, betul. Banget kalau untuk cerita ke teman mungkin kalau sedang Betul gitu ya. Betul. Jadi memang dukungan dari sosial ini penting. Sebelumnya tadi kan berhubungan dengan ini ya, fase-fase kehidupan seseorang ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pada sepanjang hidup kita. Ketika kita berpikir positif dan akhirnya kita bisa mengolah nih peristiwa-peristiwa itu menjadi baik, nanti dampaknya kita juga akan merasa mental kita sehat gitu ya. Nah, terus setelah melewati fase-fase perkembangan, gimana cara kita menanggapi peristiwa-peristiwa, kemudian kita juga mendapatkan banyak dukungan dari lingkungan sekitar, ini itu penting. Iya, jadi
dukungan atau afirmasi Tadi betul, afirmasi. Ini dukungan sosial ini benar-benar penting sekali buat mahasiswa, sangat diperlukan. Oke. Ilmu yang kita dapatkan di podcast Ngopi kali ini tentang kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Bu untuk Bu Anik yang sudah menyempatkan waktunya berada di podcast Ngopi, dan juga terima kasih atas edukasi yang diberikan ya Bu tentang kesehatan mental kali ini. Dan teman-teman lainnya, jangan lupa untuk tetap saksikan podcast Ngopi di Instagram @himafar_umkt, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram Farmasi UMKT karena bakal banyak konten-konten edukasi yang akan dibahas bersama para ahli di bidangnya. Sekian, saya Zelfisha pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.